Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rasa syukur yang tiada terhingga senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan begitu banyak nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua, kita masih bisa menghirup udara pada hari ini meskipun dalam kondisi sedang diuji dengan adanya virus wabah COVID-19 di negeri kita, bahkan mungkin hampir di seluruh belahan dunia ini. Tetapi dengan keimanan, insya Allah kita tetap bersyukur karena masih diberikan kenikmatan hidayah Islam yang akan senantiasa kita syukuri sampai akhir hayat kita kelak, insya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah dan qudwah kita, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia, dan sampai kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya tanpa terkecuali. Ayah dan bunda serta ananda, putra putri di rumah, siswa-siswi SMPIT Harapan Bunda Purwokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan Ustazah memohon maaf lahir dan batin. Di sepanjang waktu ini kita berbatas sehingga tidak bisa bertemu satu sama lain. Insya Allah ada kebaikan, ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Meskipun kegiatan belajar mengajar kita, kegiatan rutinitas di asrama tidak dapat kita lakukan seperti biasanya, tapi insya Allah semua adalah ketentuan Allah yang yakin pasti banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Ayah dan bunda yang kami hormati, dan juga seluruh asatidz SMPIT Harapan Bunda Purwokerto dan seluruh ananda putra putri SMPIT Harapan Bunda Purwokerto yang Ustazah sayangi karena Allah, hari ini kita akan sama-sama kembali mengingat dan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan keasramaan yang dimiliki oleh SMPIT Harapan Bunda Purwokerto. Kegiatan keasramaan yang merupakan program yang dapat meningkatkan kemandirian, program yang mampu memberikan banyak kebaikan dan motivasi untuk ananda sekalian, akan kita kemas dalam beberapa aktivitas-aktivitas yang positif yang insya Allah harapannya selepas ananda tidak lagi berasrama mampu mengembangkan kegiatan dan sikap-sikap positif di rumah dan lingkungan sekitar. Wabil khusus Ustazah sampaikan ahlan wa sahlan kepada ananda santri siswa-siswi SMPIT Harapan Bunda Purwokerto yang baru saja bergabung di tahun 2020 ini. Mudah-mudahan akan semakin memberkahi langkah-langkah kita semua di dalam kegiatan baik di sekolah maupun di asrama, karena berada di lingkungan baru, mendapatkan saudara baru, teman baru, insya Allah ilmu baru. Program keasramaan, ini merupakan layanan keasramaan selama transisi new normal. Ini yang akan menjadi salah satu bahasan utama begitu ya di dalam penyampaian program keasramaan pada parenting kita hari ini. Baik bagi siswa maupun guru dan karyawan, Harapan Bunda akan dilaksanakan via daring atau online dengan senantiasa mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Akan kembali offline sesuai aturan yang telah disepakati. Nah, adapun program kegiatan meliputi halaqah Quran, pembelajaran kajian kitab, monitoring amal yaumi, kemudian evaluasi program layanan keasramaan, berikut juga assessment via offline atau online. Ini insya Allah akan kami laksanakan di dalam layanan keasramaan SMPIT Harapan Bunda Purwokerto, baik untuk santri baru maupun santri yang sudah lama, yaitu kelas 8 dan kelas 9.
Pembelajaran asrama bagi santri SMP IT Harapan Bunda ini adalah meliputi metode pembelajarannya berupa talaki dari musyrik musyrifah, baik online maupun offline yang nanti akan kita mengikuti perkembangan yang ada. Berikutnya baca simak audio, kemudian penugasan. Adapun media pembelajaran yang kita gunakan, kita bisa menggunakan via offline ataupun online sesuai dengan perkembangan. Ada Zoom meeting atau Google Meet, juga voice note ataupun WhatsApp group. Ini nanti akan menjadi salah satu alternatif yang akan kita pilih mana yang paling memungkinkan dan memudahkan bagi kita semua di dalam menjalankan kegiatan keasramaan sekalipun berada di rumah. Kemudian video tutorial Wafa Jilid Dewasa ini juga merupakan media pembelajaran yang akan menunjang Ananda di rumah selama belajar di rumah untuk tetap menjalankan aktivitas kegiatan belajar Al-Quran dengan tentunya pendampingan dan monitor dari para musyrif dan musyrifah asrama di sekolah. Kemudian juga media pembelajaran bisa dilakukan melalui video call. Konsep layanan keasramaan. Layanan kegiatan keasramaan yang dilaksanakan setiap hari efektif oleh musyrif dan musyrifah kepada seluruh santri. Jadi ayah dan bunda tidak perlu khawatir, insya Allah sekalipun kurang lebih di awal bulan masa transisi ini kita masih melakukan kegiatan belajar di rumah, termasuk kegiatan keasramaan di rumah, insya Allah pihak asrama yaitu musyrif dan musyrifah akan tetap mendampingi dan memonitor Ananda di rumah untuk melaksanakan kegiatan keasramaan setiap harinya sesuai dengan jadwal yang kemudian nanti akan kita sampaikan. Layanan kegiatan keasramaan dilakukan berbasis ghurfah. Ghurfah ini adalah ruangan asrama. Berikut nanti akan kami sampaikan pembagian anggota ghurfah atau asrama dari setiap siswa. Sehingga nanti program layanan keasramaan akan dijalankan dan dimonitor berdasarkan kelompok-kelompok yang berbasis anggota ghurfah atau asrama. Layanan kegiatan asrama dilaksanakan dengan offline ataupun online sesuai dengan perkembangan. Jadi kita bisa menggunakan media komunikasi yang paling memungkinkan dilakukan oleh masing-masing anggota ghurfah. Karena bisa jadi dalam suatu kondisi ada beberapa siswa yang tidak bisa mengakses. Maka kami dari pihak asrama akan memfasilitasi dengan media yang lainnya. Sehingga ini menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh ayah dan bunda ataupun Ananda di rumah. Bisa menggunakan Zoom meeting, Google Meet, WhatsApp group, voice note, dan juga video call. Nah, layanan kegiatan keasramaan ini berupa Google Meet ataupun Zoom meeting, insya Allah akan kita laksanakan sekurang-kurangnya dilakukan 1 pekan 1 kali atau bisa sesuai dengan kesepakatan. Jika kemudian dirasa teman-teman memerlukan pertemuan daring melalui Zoom atau Google Meet lebih dari 1 kali dari 1 pekan, boleh disepakati. Intinya kegiatan keasramaan insya Allah akan tetap berjalan dan dimonitor secara online oleh para musyrif dan musyrifah. Layanan kegiatan keasramaan face to face ini bisa dilaksanakan sesuai kondisi dan kebutuhan dan memperhatikan protokol masa transisi new normal. Tentunya poin kelima ini akan tergantung dengan perkembangan daerah kita di daerah Banyumas khususnya Purwokerto sehingga nanti kita bisa menyesuaikan program. Berikutnya pembelajaran Al-Quran. Nah, layanan pembelajaran Al-Quran selama kita belajar di rumah dilaksanakan setiap hari oleh seluruh siswa. Ini nanti secara teknis dan lebih jelasnya lagi disampaikan oleh tim Quran gitu ya, dan ini akan membantu ayah dan bunda untuk tetap menjalankan program Al-Quran di rumah. Nah, layanan pembelajaran siswa dilakukan berbasis halakoh Quran di sekolah ataupun asrama. Nah, kelompok TPQ ini maksudnya adalah tahsin tahfidz Quran menjadi satu kelompok selama masa daring, karena sebetulnya di masa normal tahsin dan tahfidz ini kita memiliki pengelompokan yang berbeda. Tetapi saat masa daring kita akan menjadikannya satu kelompok. Guru pengampu tahsin tahfidz Quran itu terdiri antara 1 sampai 2 orang. Pengelompokan tahsin tahfidz Quran nanti berbasis kemampuan tahsin. Dan nanti ini pun akan disampaikan oleh bidang Quran.
Jadi layanan pembelajaran Al-Quran dilaksanakan secara online, nanti juga akan disampaikan oleh tim Quran. Ya, artinya bahwa layanan Al-Quran ini pun akan tetap dijalankan oleh program keasramaan melalui musyrif-musyrifah yang telah ditugaskan. Kemudian pembelajaran kajian kitab online. Nah, ini kajian kitab merupakan program keasramaan yang memang biasanya kita laksanakan setiap pekan, bisa sampai 2 atau 1 kali di dalam 1 pekan. Nah, selama masa daring, kajian kitab akan dilaksanakan secara online ya, melalui video yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadzah. Biasanya kami nanti akan memberikan beberapa variasi. Video bisa diakses melalui link YouTube dari SMP Harbun TV ya, karena kita memiliki link YouTube. Nanti ayah dan bunda atau ananda sekalian di rumah bisa langsung mengakses di channel YouTube SMPIT Harapan Bunda Purwokerto. Pelaksanaan kajian kitab online dilaksanakan setiap 1 pekan 1 kali. Jadi nanti ananda, teman-teman semua di rumah bisa menyimak kajian kitab melalui media yang nanti akan kita informasikan. Lalu kemudian biasanya akan ada evaluasi dalam pertemuan di masing-masing ghurfah atau ruang asrama. Ya, selama masa daring ini berarti kegiatan itu akan dilaksanakan secara online. Kemudian monitoring amal yaumi, jadi amal keseharian ya, seperti kegiatan mulai dari bangun tidur, sholat malam, kemudian sholat subuh, bangun, sholat duha, beres-beres rumah, baca buku, sholat duhur, sampai kemudian tidur kembali, dan juga dengan kegiatan Quran, kitab dan sebagainya, insya Allah akan dimonitor oleh musyrif dan musyrifah masing-masing ruangan. Monitor layanan kegiatan keasramaan meliputi kehadiran siswa, terlaksananya laporan ansyitoh yaumiyah siswa atau santri di rumah. Ini nanti akan kita lampirkan di dalam satu paket goodie bag yang di dalamnya salah satunya ada lembaran untuk evaluasi kegiatan amal harian siswa di rumah. Ya, jadi media monitoring ini bisa kita laksanakan melalui Google Form atau checklist WAG, karena nanti setiap harinya tetap akan kita monitor. Google Form juga yang nanti akan kita sediakan jika ayah dan bunda memiliki gangguan terhadap jaringan dan sebagainya sehingga tidak bisa mengakses Google Form misalkan, kami akan tetap memberikan kesempatan untuk ayah dan bunda memanfaatkan checklist WA grup, tidak masalah, ataupun kemudian file worksheet ataupun lembaran amal yaumi yang sudah kami lampirkan di berkas yang sudah ada dalam satu paket goodie bag dari setiap siswa yang akan kami bagikan. Hasil monitoring menjadi bahan evaluasi dan asesmen laporan berkala, sehingga walaupun kita melaksanakan kegiatan online, nanti setiap siswa akan dievaluasi kehadirannya melalui grup masing-masing ghurfah atau masing-masing asramanya. Jadi nanti ayah dan bunda, jika putra-putrinya tidak diberikan fasilitas HP, tidak masalah, ayah dan bunda berkenan nomornya untuk kami masukkan ke dalam grup asrama dari setiap siswa. Sehingga jika ananda memiliki handphone pribadi, maka nomor handphone pribadinya itu yang akan kita masukkan ke dalam kelompok asrama. Begitu. Kemudian asesmen, ya insya Allah ini pun asesmen merupakan penilaian baik mayaumi ataupun kegiatan Quran yang lainnya, ini akan dilakukan oleh musyrif dan musyrifah sesuai dengan pembelajaran normal. Misalkan kegiatan Quran setiap ba'da isya dan ba'da subuh, begitu ada setoran hafalan, ada setoran wafa atau tahsin, semuanya akan difasilitasi dan akan dievaluasi melalui media handphone ya, baik berupa nanti medianya entah checklist atau apakah kemudian nanti mengisi Google Form. Ini ada beberapa kegiatan asrama yang biasanya dilakukan. Ini jadwal kegiatan asrama mungkin khusus bagi juga untuk santri baru atau ayah dan bunda wali santri baru
SMP IT Harapan Bunda Purwokerto. Ini kegiatan asrama ketika fase normal ya. Sebetulnya tidak ada perbedaan dengan fase sekarang ketika kita belajar di rumah, yang membedakan hanya proses monitoring, pelaporan, dan asesmennya via daring atau online. Adapun kegiatan yang kemudian akan kita laksanakan akan tetap sama seperti kegiatan di masa normal. Seperti itu, tapi semua dilakukan di rumah dengan nanti akan dikomandoi atau dimonitor langsung oleh wali ghurfah atau musyrifah dari setiap ruangan. Mulai dari bangun pagi, tahajud, sholat subuh, zikir pagi, halakoh Quran di sana pada subuh, kegiatan pribadi, kemudian halakoh Quran di sekolah. Ini nanti disampaikan juga oleh bidang kurikulum dari sekolah, kemudian KBM, ada ekstra kurikuler gitu ya, itu nanti ada program yang akan disampaikan oleh pihak kurikulum. Ada kegiatan pribadi, murojaah, sholat maghrib, kemudian zikir maksurat, makan malam, sholat isya, dan kemudian ada kultum nanti yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok ya, yang akan dipandu, dimonitor oleh musyrifah masing-masing. Dan kemudian halakoh Quran di setiap ba'da isya. Ini kegiatan ini setiap jamnya akan di reminder atau diingatkan oleh musyrifah kepada grup setiap asrama, atau bahkan ketika tidak ada respon dari Ananda di rumah, maka musyrifah insya Allah akan mengingatkan dengan via Japri, sehingga harapannya Ananda di rumah tetap ingat bahwa kita memiliki program yang sama yang kemudian sudah disusun oleh pihak asrama, dan kita akan sama-sama melaksanakannya sekalipun di tempat yang berbeda. Tentunya insya Allah dari setiap harinya akan kita evaluasi, dan ayah dan bunda berkenan untuk bisa mendampingi, tidak kemudian sampai seharian penuh sebetulnya, tetapi artinya ada komunikasi yang kemudian kami bisa juga ikut memonitor kegiatan di rumah. Adapun nanti berjalannya kegiatan tentunya memang tidak bisa sama dengan kegiatan di masa normal ayah dan bunda. Tentu masih banyak kekurangan di sana sini begitu. Tentunya kami dengan tangan dan hati terbuka menerima segala atensi, segala saran dan masukan dari ayah dan bunda ke depannya. Insya Allah kami usahakan dengan optimal, layanan kegiatan asrama ini akan berjalan dengan panduan, dengan monitoring dari kami, sekalipun kita berjarak ya secara ruang dan waktu begitu. Tapi insya Allah kita akan maksimalkan semampunya. Ini sebagai gambaran ayah dan bunda. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu begitu. Ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan santri di asrama. Harapannya nanti ayah dan bunda bisa menjadikan ini sebagai alternatif kegiatan juga di rumah, dan insya Allah akan kita pantau setiap jam-jam kegiatannya. Seperti itu barangkali nanti insya Allah jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, insya Allah nanti akan kita jelaskan kembali. Ini berikut informasi pembagian ruang asrama putra. Jika kemudian nanti tidak sempat terlihat nama putra-putrinya, insya Allah nanti akan kami sharekan di grup wali santri, ya, sehingga nanti bisa dilihat Ananda masuk di ruang apa ya, kemudian musyrifnya siapa begitu, sehingga nanti akan dikelompokkan berdasarkan kelompok ghurfah masing-masing. Jadi kegiatan dan layanan asrama akan dilakukan berbasis kelompok asrama atau kelompok ghurfahnya. Begitu. Nah, ini untuk asrama putra juga. Yang asrama putra terdiri dari 5 ghurfah atau 5 ruangan. Itu ada ustadz atau musyrif yang menjadi pembimbing ya di setiap ruangan, sehingga ayah dan bunda jika ada hal yang perlu dikomunikasikan bisa langsung menghubungi musyrif yang sudah ditentukan. Ya, ini ruang 5. Berikutnya ini untuk yang putri. Ya, kurang lebih dalam satu ruangan sekitar 15-16 siswa. Nah, ini ruangan 2. Ini ruangan 3.
Ini ruangan 4. Kalau untuk yang akhwat terdiri dari 4 ruangan, begitu. Ya, insya Allah nanti jika ada yang kemudian terlewat atau belum terlihat, informasi ini akan kami sampaikan kembali di grup wali santri. Nah, adapun kemudian, nah ini yang perlu juga dipahami oleh kita semua, terutama ayah dan bunda, tentang standar kompetensi lulusan dari SMP Harapan Bunda atau SKL. Standar kompetensi lulusan ini biasanya akan kita assessment, lalu kemudian kita laporkan di akhir semester berupa raport asrama. Jadi Ananda memiliki 2 raport, 1 raport sekolah, 1 raport asrama. Raport asrama melingkupi tentang beberapa asesmen tentang standar kompetensi lulusan. Ini sebetulnya berbicara tentang karakter yang hendak dibangun di sekolah kami di asrama kepada Ananda, putra-putri, ayah dan bunda selama 3 tahun. Begitu. Ini di semester pertama kelas 7, karakter yang akan kita fokuskan misalkan tentang memiliki akidah yang lurus, begitu. Mengesahkan Allah, mengenal Asmaul Husna, memilih teman yang baik, dan sebagainya. Insya Allah nanti ayah dan bunda bisa melihat ini dengan jelas di raport asrama yang insya Allah di setiap akhir semester akan kita bagikan. Di sini ada kriteria pokoknya, kriteria pencapaian. Adapun di situ angka 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti merupakan sebuah asesmen yang bisa kita evaluasi bersama. Ya, ini memiliki akidah yang lurus, melakukan ibadah yang benar. Ya, kita nanti akan melihat bagaimana perkembangan tentang kemampuan siswa-siswi, ya santri SMP IT Harapan Bunda tentang khusyuk dalam sholat, melaksanakan sunnah rawatib, melaksanakan membaca doa dan wirid, terbiasa menutup aurat, begitu ya. Nah, ini memiliki kepribadian yang matang dan berakhlak mulia. Di sini akan kita lihat apakah Ananda memiliki cita-cita dan tahu bagaimana mencapainya. Kalau misalkan ayah bunda bertanya dari mana ustadz-ustadzah mengetahui tentang kriteria pencapaian ini, maka ini kita alirkan ke dalam metode-metode pembelajaran termasuk media-media pembinaan yang ada di asrama. Misalkan ada halakoh Quran, ada halakoh tarbiyah, di sana akan terlihat ada karakter-karakter yang kemudian muncul. Ada kegiatan-kegiatan yang kemudian akan kita rangsang sesuai dengan standar kriteria kelulusan ini. Ya, terlibat aktif dalam kepanitiaan misalkan, maka ustadz-ustadzah akan mengassessment kriteria ini pada kegiatan sekolah. Misalkan Ananda terlibat di beberapa kepanitiaan yang dilaksanakan di sekolah, gitu. Menghargai hasil karya orang lain, tidak meremehkan orang lain, ini lebih kepada interaksi. Karena di asrama itu 24 jam berjalan begitu ya. Biasanya kita mengevaluasi kriteria-kriteria ini saat Ananda berinteraksi selama di sekolah maupun di asrama. Jadi sebetulnya ini pun bisa menjadi sebuah masukan untuk ayah dan bunda di rumah untuk bisa mengevaluasi karakter-karakter yang kemudian untuk mampu membentuk Ananda di rumah. Begitu, ini memiliki pribadi yang sungguh-sungguh, memiliki kemampuan membaca, ini pun kami evaluasi, begitu ya. Menghafal juz 30, ini baru kelas 7. Karena sebetulnya ya bunda, karena kita dibatasi oleh waktu, sebetulnya SKL ini antara kelas 7, 8, dan 9 ada beberapa perbedaan. Ini saya memberikan sampel yang kelas 7. Begitu, karena kita terbatas dengan waktu, maka saya memberikan sampel saja, kurang lebihnya seperti ini gambarannya, tetapi ada memang beberapa kriteria, beberapa poin yang membedakan antara kelas 7, 8, dan 9. Seperti itu. Oke, memiliki wawasan yang luas, dan kriteria-kriteria ini disampaikan melalui tausiah, kajian kita, begitu ya, materi-materi yang disampaikan ketika halakoh tarbiyah, begitu. Nah, ini kesehatan dan kebugaran, kita memiliki program riyadhah di asrama, begitu. Harapannya di rumah juga bisa dilaksanakan. Nah, adapun tadi konversi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kemudian Ananda di assessment di poin 1, berarti Ananda sudah konsisten melaksanakan kriteria atau karakter yang harus muncul di dalam diri. Ketika 2 berarti terbiasa. Ketika poinnya 3 berarti sedang berkembang. Ketika poinnya 4
perlu bantuan, dan 5 berarti belum terlihat. Maka dengan adanya informasi ini harapannya ayah dan bunda, terutama kami juga pihak sekolah dan asrama, bisa bekerja sama untuk bisa membangun karakter dari setiap anak didik kita, ananda di rumah nih ayah dan bunda, sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mudahkan di dalam sebuah format standar kriteria kelulusan. Begitu ayah dan bunda, barangkali kami dari pihak keasramaan, terutama saya pribadi, Sally Dewi Lestari sebagai kepala asrama di Asrama Putri SMP IT Harapan Bunda, mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kelapangan ayah dan bunda untuk senantiasa bersabar mengikuti perkembangan dan informasi ananda di rumah, barangkali yang sudah kelas 8, kelas 9, bagi ananda yang masih baru tentunya masih membayang-bayangkan bagaimana sebetulnya keasramaan itu berjalan begitu ya. Walaupun qadarullah akhirnya di masa pertama ini begitu ya, qadarullah ananda kelas 7 belum bisa mengikuti keasramaan secara normal, tapi insya Allah kita akan mengenalkan melalui media online semaksimal mungkin begitu. Terima kasih ayah dan bunda berkenan bisa bergabung di keluarga kami SMP IT Harapan Bunda Purwokerto. Masukan, atensi dan sarannya insya Allah sangat kami tunggu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.